Karakter adalah cerminan pikiran Anda. Nah, Pak, kenapa ya saya flegmatis? Ya. Pak, kenapa ya saya koleris? Pak, kalau saya seorang flegmatis ingin punya usaha, kira-kira bagusnya, Pak? Pak, saya seorang koleris, kira-kira kalau jadi seorang engineer, kira-kira cocok nggak, Pak? Ya, kayak gitu ya. Itu memasangkan antara pekerjaan, hobi dengan karakter Anda. Penting. Ya, menurut saya karakter Anda itu penting sekali. Nah, kalau Anda tidak tahu karakter Anda, berarti Anda harus pergi ke dokter, cari tahu, diagnosa. Ya. Saya yakin kalau Anda sakit, pasti Anda pergi ke dokter. Untuk apa? Untuk ngecek, Pak, sakit apa ya saya ya? Tolong dicek. Itu kalau kita pergi ke dokter. Ya, setelah itu baru dikasih obat, baru diperbaiki. Ya. Tapi karakter Anda pernah pergi ke dokter nggak nanyain tentang karakter? Pak, karakter saya apa ya? Apa kelebihan saya? Ya, apa kekurangan saya? Ini tanya. Kalau nggak nanya aneh. Kenapa aneh? Saya tanya. Anda, karakter Anda dengan badan Anda, ini kan pikiran nih, dan karakter, rasa. Dengan badan, mana yang penting? Mana yang lebih penting? Ya. Bukan nggak penting, tapi mana yang lebih penting? Pikiran Anda atau body Anda? Kalau body Anda sakit, Anda pergi ke dokter, masa pikiran Anda sakit, Anda nggak pergi ke dokter? Mungkin kadang-kadang mungkin Anda sekarang berpikir, wah, saya sih nggak punya masalah apa dengan pikiran saya, kenapa harus pergi ke dokter? Bahaya. Itu sama dengan pada saat badan Anda merasa, wah, nggak apa-apa nih, padahal punya penyakit. Ya. Jadi untuk mengetahui kalau badan ya ceklah, cek PCR, ya virusnya ada enggak. Pikiran juga sama. Cek, pergi ke dokter. Nah, ini hasil saya pergi ke dokter. Ini contoh aja ya. Jadi contoh dokumen hasil cek dokter saya. Ya. Hasil assessment talent mapping. Ya. Atas nama Edi Sofyan. Saya lakukan tahun berapa nih ya? Lama, 6 tahun, 7 tahun yang lalu kali atau 8 tahun yang lalu, lupa. Jadi kata dokter dari hasil cek diagnosa karakter saya punya bakat ini. Ya, bakatnya ada 34. Jadi bakat paling bawah itu berarti sesuatu yang saya negatif. Ya, kurang. Yang dari 1 sampai 10 ini awal-awal berarti saya punya keunggulan. Ya, sama dengan karakter tadi, ada plus ada minus. Jadi beruntung saya sudah datang ke dokter, sudah dicek. Nah, inilah karakter saya maximizer. Ya, membentuk sesuatu yang lebih maksimis, lebih baik, lebih bagus itu. Saya developer, ya, membangun sesuatu. Saya learner, ya. Inilah yang paling besar di diri saya. Jadi tugas saya karena ini yang positif, ini yang saya jual, ini yang saya pupuk supaya bisa lebih bagus lagi. Karena apa? Karena saya unggul di bidang ini, ya. Sehingga ya seperti sekarang kebanyakan saya mendapatkan income-nya dari sini. Nah, saya punya kekurangan-kekurangan, ya wajar, sesuatu punya kelebihan dan kekurangan. Ini kekurangan saya. Nih, paling bawah, ya. Disiplin. Jangan tanya kalau soal disiplin. Break the rules, ya. Kalau bisa, ya kenapa nggak dilanggar? Itulah cara berpikir saya. Competition, I hate competition. Ya, deliberate. Jadi hal-hal yang ini, empathy segala macam, saya punya kelemahan. Negatif. Perbaiki, punya waktu saya belajar lebih giat tentang ini. Yang tengah-tengah ya biarkanlah dia tumbuh, apakah dia tumbuh ke negatif atau dia tumbuh ke positif. Ya. Jadi yang penting Anda tahu apa yang positif, apa yang negatif dari diri Anda.
Yang berbahaya adalah Anda tidak tahu apa kelebihan Anda, apa bakat Anda, apa kelemahan Anda. Itu orang bodoh. Artinya dia tidak mau tahu, tidak mau pergi ke dokter, tidak mau tanya-tanya. Ya, mau apa yang dia kembangkan selama hidupnya? Ya, karena saya yakin sesuatu yang sudah baik di diri Anda akan lebih mudah menumbuhkannya daripada Anda menumbuhkan yang dari bawah ini. Effort Anda, tenaga Anda jauh lebih besar. Misalkan saya tidak akan fokus menambahkan resources, ngeluarin uang, ngeluarin tenaga untuk meningkatkan ilmu komunikasi. Ya, karena Didi nomor 25. Kalau saya punya kemampuan lebih, saya akan di sini. 3 besar yang saya akan kembangkan. Ya, atau katakanlah 10 besar misalkan. Itu lebih bermanfaat buat saya. Kenapa? Karena akan bisa lebih mudah untuk improve daripada yang bawah-bawah ini. Nah, Anda juga sama, cari tahu ya tentang bakat Anda. Ini bakat saya, ya. Yang kedua, bakat itu bisa digambarkan dalam bentuk diagram. Ya, ini pilihan hasil tes diagnosa diri saya, Edi Sofyan. Ya, potensi kekuatan. Nah, dia ngasih tahu tuh kekuatan karena bakatnya demikian, makanya cari kegiatan atau cari income, cari sesuatu yang menyenangkan di bidang ini. Visioning, ya, makanya saya banyak bikin perusahaan, bahkan bikin inovasi, ya, create sesuatu, membentuk sesuatu yang sebelumnya nggak pernah ada, ya, tentunya mendevelop, dan saya mementor, pasti jadi dosen, mentoring kayak itu, ya, makanya saya ada di beberapa dosen, nggak saya minta, dan mereka meminta saya untuk jadi dosen, ya, cocok lah dengan apa yang ada di diri saya, ya. Itu tentang hasil tes, ya, hasil tes karakter Anda. Banyak sekali. Nah, ini strength dan kekurangannya ada di sini yang merah-merah, kekurangan, ya. Jadi branding saya, ini personal branding, visionary, creator, motivator, arranger, strategis. Ya. Ini buat saya. Ya, penting buat saya supaya saya tahu mau dibawa kemana, apa yang harus diperbaiki. Ya, 5 inilah, ya, diperbesar. Masalah saya apa? Nah, ada masalah. Nih. Jadi saya ini orang yang reformer. Ini branding lah ya. Reformer. Motivasi utama dalam melaksanakan sesuatu adalah kepemimpinan pujian sosial. Area pengembangan yang saya harus lakukan nih. Harus fokus ke sini. Mengenali prioritas. Kurang saya di situ. Lalu memberikan pujian yang tulus. Harus sering mungkin ya. Jadi melihat hal-hal yang kecil yang dilakukan orang, baik itu kecil, menengah atau besar, katakan nggak usah dilihat. Tapi harus kita beri apresiasi. Itu yang kurang. Empati kurang, ya. Perlu diperbaiki. Jadi area pengembangan saya di sini. Kalau saya panik, kalau Pak Edi panik apa yang terjadi? Nah, ini dikasih tahu panic button-nya. Ya, kalau saya ada penolakan sosial, penolakan pemimpinan, penolakan kata anak-anak, ya biasanya agak sedikit goyang, ya panic button. Nilai dalam tim, ya saya disebut kreatif, aktif, percaya diri, pengarah ke tujuan. Jadi punya peran di dalam tim sebagai apa ya? Anda pasti beda-beda. Cari tahu kalau Anda yang tidak tahu, ya sayang kehidupan Anda. Ya, pergilah ke dokter. Ya, terus Anda akan dapat penilaian seperti ini. Ya, ini contohnya. Jadi jangan menyangka Anda oke-oke saja. Ya, Anda butuh pergi ke dokter. Gunanya apa? Bukan berarti harus diobatin, ya. Tapi setidaknya
Anda tahu apa yang harus Anda rubah, ya, atau harus Anda perbaiki, atau yang harus Anda perkuat. Ya. Jadi karakter adalah cerminan pikiran Anda. Anda puas dan bahagia dengan karakter Anda. Kalau belum, ya cari tahu, ya, karakter Anda itu apa. Maukah Anda berubahnya? Saya yakin Anda pasti ingin berubah menjadi lebih baik. Ya. Nah, cuman masalahnya yang mana yang harus dirubah? Kalau sudah dapat petanya seperti yang saya dapatkan tadi, lebih mudah cara merubahnya tentunya. Ya. Nah, sekarang bagaimana cara merubahnya? Tentu perlu teknik-teknik. Ya, teknik-tekniknya nanti kita mempelajari selama berjalan. Ya.